wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita masih mempelajari risalah Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan mengagungkan atau memuliakan ilmu, karya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin. Dan kita telah menyelesaikan poin yang keempat, dan sekarang kita akan melanjutkan poin yang kelima dari prinsip-prinsip mengagungkan ilmu. Poin yang kelima adalah sulukul jadah al-musilah ilaihi, menempuhi metode yang benar yang akan menghantarkan menuju ilmu. Artinya, kalau kita tidak menempuhi dengan cara yang benar, maka kita sulit untuk mendapatkan ilmu. Jadi metodenya, caranya harus benar. Likulli matlubin, setiap apa yang sedang kita cari atau perjuangkan, tariqun yusilu ilaih, ada metode yang menghantarkan kita ke perkara tersebut. Faman salakal jadah matlubihi awqafathu alaih, barang siapa yang menempuhi metode atau cara yang benar, maka dia akan sampai kepada tujuannya tadi. Kalau tujuannya ilmu dengan cara yang benar, maka dia akan sampai kepada mendapatkan ilmu. Wa man 'adala 'anha la yadhfar bimatlubihi, dan barang siapa yang menempuhi cara yang keliru, maka dia tidak akan mendapatkannya. Wa inna lil ilmi tariqan, sesungguhnya bagi ilmu ada metode. Man akhta'aha dhalla wa lam yanalil maqsud, dan sesungguhnya bagi ilmu ada metode, maka barang siapa yang keliru di dalam mencari ilmu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Jadi kalau metode mencari ilmunya salah, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'bin katsir, bisa jadi dia akan menempuhi jalan dengan kecapean yang luar biasa, tetapi dia tidak banyak mendapatkan faidah, tidak banyak mendapatkan ilmu. Wa qad dzakara hadza tariq bil lafdhin jami'in mani'in Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, dan metode tentang masalah ini sungguh telah ditunjukkan dengan lafaz yang singkat dan padat oleh Muhammad Murtada Muhammad Az-Zabidi, yaitu oleh seorang tokoh yang namanya Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi. Beliau adalah penulis kitab Tajul Arus. Di dalam mangzumah, di dalam sebuah mangzumah atau bait syair yang diberi nama Alfiyatu As-Sanad, beliau mengatakan, fama hawal ghayata fi alfi sanatin syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsana bi hifdhin matanin jami'in lirajihi ta'khudhu ala mufidin nasihin. Ini metode untuk mendapatkan ilmu sebagaimana yang disebutkan. Fama hawal ghayah fi alfi sanah, maka tidak akan sampai pada puncak dari pencarian, dari ilmu, dari tujuan, walaupun dia menempuhi sampai 1000 tahun. Maka bagaimana untuk dia mendapatkan apa yang dia cari tadi? Fakhudh min kulli fannin ahsanah, ambillah di setiap cabang ilmu kepada orang yang paling ahlinya. Jadi kalau mau belajar Quran, ya kepada ahli Quran, hadis kepada ahli hadis. Memang ada ahlinya masing-masing. Kemudian caranya lagi bihifdzi matanin jami'in lirajihi, dengan cara mempelajari matan-matannya, dasar-dasarnya dulu.
dan pilihlah dari matan-matan yang rajih, yang kuat. Ta'khudhuhu ala mufidin nasihin, diambil dari seorang guru yang jujur, yang baik dan memiliki kemampuan di bidang itu. Itu tadi metode di dalam mendapatkan ilmu. Fatariqul ilmi wajadatuhu mabniyatun ala amrain. Metode untuk mendapatkan ilmu dibangun di atas dua pondasi. Man akhadha bihima kana mu'azzaman lil ilmi. Kalau dia menempuhi dua metode tersebut, maka dia adalah orang yang memulihkan ilmu. Li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinul wusul ilaih. Karena dia mengambil ilmu dari orang yang memungkinkan dia sampai kepada mendapatkan ilmu tersebut. Metode yang pertama adalah fahifdzu matanin jamil rajih. Metode yang pertama adalah dia menghafalkan matan-matannya, menghafalkan dasar-dasarnya, menghafalkan pokok-pokoknya. Misalnya menghafal matan Qawaidul Arba' misalnya di dalam masalah tauhid, matan Ushulus Salasah. Demikian juga di dalam dasar-dasar ilmu yang lainnya. Fala budda min hifdzin. Beliau mengatakan harus dihafal. Dan sebelum dihafal tentunya dipahami. Setelah dipahami kemudian dihafal. Wa man dhanna annahu yanalul ilm bila hifdzin fa inna yadlubu muhala. Dan sesungguhnya kalau dia merasa telah mendapatkan ilmu sementara tidak terjaga di dalam dirinya ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia sedang mencari perkara yang hayal. Dalam artian dia merasa telah mendapatkan ilmu, tetapi kalau tidak menjaganya, tidak menghafalnya, maka tatkala dia mengingat kembali seakan-akan sudah tidak ada lagi, dan seakan-akan dia tidak pernah belajar sebelumnya. Maka belajarlah dengan cara tadi dihafal. Sebelum dihafal tentunya dipahami dari perkara ilmu tersebut. Wal mahfud al muawwal alaihi wal madan al jami' lirajih ay al mu'tamad inda alil fanni. Sedangkan dia menghafal dari perkara ilmu tersebut, yang dia pilih adalah matan yang singkat dan padat serta benar, yang memang teranggap di kalangan para ahlul ilmi. Ini cara pertama, yaitu dengan menghafal matan ilmu. Kemudian cara yang kedua adalah fa'akhadhahu ala mufidin nasih. Diambil ilmu tersebut dari seorang yang memang cakap, yang menguasai, yang tulus di bidang perkara tersebut. Fatafazza' ila syekhin tafqahuhum anhu ma'anihi. Maka dia mengambil ilmu tersebut dari syekh yang memahaminya dari makna-makna tersebut. Ya, itu kepada syekh yang memiliki kriteria. Jadi kriteria syekh yang jujur, menguasai, itu memiliki dua kriteria. Yang pertama al-ifadah. Guru itu mampu memberikan ilmu atau mampu memberikan faidah. Wahiyal ahliyah fil ilmi, yaitu guru yang memang mumpuni di bidang ilmu. Fayakunu mimman 'urifa bi talabil ilmi. Maka perkara yang demikian ini dikenal dari orang-orang yang memang dia duduk di dalam mencari ilmu. Talaqqihi hatta adraka. Dia belajar di situ sampai dia paham. Fasarat lahu malakatun qawiyyah fi, sehingga dia menjadi orang yang betul-betul menguasai ilmu, karena dia ambil dari orang yang menguasai ilmu. Wal asl fi hadza ma akhraja Abu Dawud. Dasar hal tentang masalah ini, yaitu mencari guru yang memiliki keahlian di bidang ilmu, adalah berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang kuat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, tasma'un, kalian, yaitu para sahabat, mendapatkan ilmu dengan cara mendengarkan ilmu dariku, kata Rasulullah. Kemudian murid kalian wa yusma'am minkum, sedangkan murid-murid kalian tatkala ingin mendapatkan ilmu, maka mendengarkan ilmu dari kalian, yaitu dari sahabat Rasulullah. Kemudian tabi'in mendapatkan ilmu dari sahabat. Wa yusma' mimman yasma'a minkum, sedangkan atba' tabi'in mengambil ilmu dari tabi'in, yang mengambil ilmu dari
sahabat. Jadi memang ilmu itu diambil dari orang yang ahli, maka kita akan menjadi ahli. Tatkala kita menjadi ahli, maka orang yang mengambil ilmu dari kita akan menjadi ahli pula. Wal ibrah bi umumil khitab. Adapun dalam masalah ini, pelajaran yang bisa kita petik dari keumuman lafaz tersebut. Berikutnya, adapun sifat guru yang pantas untuk kita ambil ilmunya tadi, yang memiliki ahliyah di bidang ilmu. Kemudian yang kedua adalah nasihah, yaitu seorang guru yang tulus, yang jujur, yang baik. Yang pertama, solahya syekh liiqtida bihi, yaitu gurunya ini memang bisa diikuti, bihajjihi wa dallatihi wa samtih, baik petunjuknya ataupun ya segala akhlaknya, perbuatannya. Wal akhir, sedangkan yang lainnya dari definisi atau dari kriteria guru yang bisa kita ambil ilmunya adalah ya, ma'rifatu bi thariqit ta'lim, dia mengetahui metode cara pengajaran. Berarti di sini tidak semua guru mengetahui metode pengajaran. Berarti guru ini merupakan keahlian, ya, satu keahlian tersendiri di dalam kehidupan manusia. Jadi tidak semua bisa mendapatkan hal yang demikian ini, sehingga bisa menjadi guru, dia pun harus berjuang menjadi murid yang baik terlebih dahulu. Bihaits yuksinu ta'lima al-muta'allim, dari sisi dia adalah orang yang cakap di dalam ya, mengajarkan ataupun di dalam belajar. Wa ya'rif ma yasluh lahu wa ma yadurruh, dan guru tersebut tahu apa yang layak diberikan kepada guru muridnya atau yang belum layak disampaikan kepada muridnya. Wa fi tarbiyah al-alami al-ilmiyah allati dzakara Syatibi fi al-muwafaqat. Nah, dalam masalah ini mencocoki pengajaran yang disebutkan oleh Imam Syatibi di dalam kitabnya Muwafaqat. Jadi prinsip yang kelima ini intinya, pertama, untuk mendapatkan ilmu kita dengan cara ya menghafal matan-matan. Kemudian yang kedua, mengambil ilmu tersebut dari orang yang memang memiliki keahlian. Dua prinsip ini yang dibangun padanya pada ya prinsip yang kelima di dalam mengagungkan ilmu. Kemudian dijelaskan berikutnya tentang kriteria guru yang memang dia jujur atau memiliki kompetensi di dalam pengajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.